Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kelautan dan Perikanan semua, kembali lagi di podcast Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Kembali lagi bersama saya, host yang ceria dan selalu muncul kayak udah paling sering muncul, Nurul Lutfia Kartika. Nah, hari ini kita kedatangan tamu lagi ya, tamu yang spesial. Pokoknya setiap podcast DKP ini pasti tamunya tuh spesial gitu. Kali ini kita kedatangan subkoordinator dari bidang perikanan budidaya dan penguatan daya saing, yaitu Ibu Titin. Teman-teman, Bu Titin udah ada di sini nih. Nah, Bu Titin, sebelumnya kan nih Sobat Kelautan Perikanan belum mengetahui Bu Titin siapa. Mungkin boleh perkenalan diri dulu nggak Bu? Biar Sobat Kelautan dan Perikanan ini juga tahu gimana Ibu atau dari mana Ibu, jabatan Ibu, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mbak Nurul. Iya Ibu. Halo Sobat Kelautan dan Perikanan, seperti kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Betul Ibu ya. Maka saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Titin Ruskiawati. Saya lahir pada tanggal 14 Agustus tahun 1974 di Kota Cantik Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian untuk jabatan riwayat pekerjaan saya, yaitu saya dari Kota Palangkaraya pindah ke Provinsi Lampung ini pada tahun 2000. Dikarenakan saya mengikuti suami yang bekerja di Lampung. Kemudian pada tahun 2005, sebelumnya saya ditempatkan di Dinas Kelautan dan Provinsi Lampung dan saya sebenarnya adalah pegawai pusat. KKP ya Bu ya? Ya, KKP. Nah, kemudian pada tahun 2022 karena otonomi daerah, maka saya langsung bergabung di Provinsi Lampung. Saya mendapat amanah yaitu sebagai kasih teknologi pada UPTD LPPMHP Provinsi Lampung sampai tahun 2008 dan dikarenakan ada nomenklatur dinas kita pada tahun 2008 saya menjadi kasih yaitu kasih teknologi pengolahan dan gizi tahun 2008 sampai tahun 2017 dan di tahun 2017 itu kemudian saya dimanahkan lagi sebagai kasih penanganan pelanggaran pada bidang PDSPKP ya? PSDPKP yaitu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Nah itulah kemudian, pada tahun 2020 kita nomenklatur baru lagi kan, jadi bidang baru yaitu bidang perikanan budidaya dan penguatan daya saing. Saya menduduki sebagai kepala seksi penguatan daya saing sampai tahun 2021 akhir. Nah, kemudian pada 2021 akhir itu terjadilah penyetaran jabatan tadi. Kemudian saya sebagai fungsional analis pasar ahli muda. Dengan subkoordinator atau tetap ya? Dengan jabatan tambahan saya yaitu sebagai subkoordinator substansi penguatan daya saing. Oke. Itu. Nah, jadi Ibu ini jauh juga ya Bu dari Palangkaraya ke sini. Di sana masih ada keluarga nggak Bu? Ya masih. Masih ada saya ya? masih memiliki ibu di sana dan juga keluarga semua di sana. Saya di sini yang merantau karena ikut suami. Oh berarti asli orang sana ya Bu memang ya? Ya, ibu saya aslinya Dayak dan bapak saya adalah Jawa. Wow, berarti Ibu jauh banget ya. Terus Bu, kalau misalnya tentang penyetaraan jabatan itu, pada saat itu gimana sih Bu mekanismenya? Apakah memang sudah ada pemberitahuan lama atau tiba-tiba waktu itu dibagi SK aja seperti itu Bu? Emang sebelumnya kan ini kan sudah ada pemberitahuan udah lama ya. Bahkan di pusat pun sudah setahun sebelumnya sudah mulai ya untuk penyetaraan jabatan ini. Nah, kebetulan pada tahun akhir tahun 2021 ini seluruh provinsi itu sudah mulai menerapkan itu semua dan pelantikan juga berbarengan di seluruh provinsi itu. Itu khusus eselon 4 dulu ya Bu ya? Iya. Benar. Nah, terus Bu tentang subkoordinator penguatan daya saing nih, kalau boleh tahu tupoksi Ibu sebagai subkoordinator penguatan daya saing ini apa aja sih Bu? Kalau tupoksi untuk penguatan daya saing itu lumayan juga ya Mbak ya. Kita ini kan di sini kan sebagai pembina. Yang pertama itu yaitu untuk mempersiapkan terutama untuk kebijakan untuk industrialisasi
pengolahan dan juga diversifikasi produk. Kemudian kedua itu kami di subkoordinator ini yaitu sebagai melakukan pembinaan baik kepada UMKM maupun UPI eksportir ya untuk mereka melakukan untuk mendapatkan sertifikat SKP ya perizinan segala macam. Kemudian yang ketiga kita mempersiapkan untuk sistem logistik daripada pengolahan. Kemudian kita juga meningkatkan angka konsumsi ikan yang ada di Provinsi Lampung. Sekarang kan angka konsumsi ikan di Provinsi Lampung meningkat ya setiap tahunnya ya. Kemudian yaitu programnya salah satu yaitu program untuk berkelanjutan untuk usaha dan investasi. Jadi harus usaha ini harus berkelanjutan dan ada yang untuk investasi. Oke, ya. Itulah merupakan tupoksi daripada subkoordinator PDS yang ada di bidang PBPDS. Banyak banget ya Bu, tadi ada diversifikasi, ada tentang perizinan SKP, terus juga ada peningkatan ini ya Bu ya, angka konsumsi ikan. Nah, terus kalau misalnya program-program di dalam tupoksi itu ada apa aja sih Bu kalau di Dinas Kelautan dan Perikanan? Oh, kalau sekarang ini kita ini ada program pagi tahun ini ya, tahun 2022 ini kita ada program Gemar Ikan. Gemar Ikan ya. Ya, nah inilah kalau yang Gemar Ikan ini kita melibatkan semua unsur ya. Di mana Gemar Ikan ini adalah suatu gerakan memasyarakat makan ikan, di mana ini adalah suatu gerakan moral untuk mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi ikan dan kita harus menyampaikan apa manfaat daripada ikan tersebut. Kemudian untuk mewujudkan adanya Gemar Ikan ini di Provinsi Lampung ya dan juga seluruh Indonesia ini itu ada dibentuk suatu wadah atau forum ya namanya Forikan. Forum Peningkatan Konsumsi Ikan dan forum peningkatan konsumsi ikan ini diluncurkan pada tanggal 4 April tahun 2014 oleh Presiden RI yang kelima Ibu Megawati Soekarno Putri. Berarti Forikannya udah lama ya Bu ya, terus nanti baru di daerah-daerah dibentuk lagi seperti itu. Kalau itu kemarin kan itu kan diluncurkannya pertama Gemar Ikan, gerakannya itu. Gerakannya. Gerakannya itulah. Kemudian dilanjutkan juga dengan setelah di pusat, kemudian di provinsi. Nah, biasanya untuk menjadi ketua Forikan ini adalah Ibu Gubernur sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Lampung, di mana kan dengan adanya PKK ini kan diharapkan bisa menyentuh sampai ke lapisan bawah. Karena kan misalnya PKK ini kan sampai ke Posyandu dari kabupaten. Makanya Forikan juga dibentuknya selain di provinsi juga di kabupaten, kemudian juga di kecamatan. Nah, makanya bisa sampai menyentuh ke bawah. Oke, nah terus Bu, kalau misalnya di Gemar Ikan itu kegiatannya berarti banyak sekali ya Bu untuk menyentuh seluruh masyarakat. Tadi juga kan ada ibu-ibu PKK-nya ya. Iya, betul. Apa aja sih Bu kegiatannya itu di dalam program Gemar Ikan itu? Oh iya, kegiatan program Gemar Ikan itu kita dapat melakukan beberapa kegiatan, yaitu salah satunya seperti yang sudah kita sering lakukan, yaitu lomba masak serba ikan. Biasanya ini dengan peserta adalah tim penggerak PKK Kabupaten Kota seprovinsi Lampung. Nah, kemudian dari sini nanti kita akan mencari pemenang atau juara untuk lomba masak ini. Kemudian untuk pemenang itu akan kita kirimkan ke pusat. Nah, itu biasanya akan dipanggil pada saat Hari Ikan Nasional di pusat, tanggal 21 November. Biasanya memang ada lomba masak untuk nasionalnya ya. Jadi memang semua kabupaten tuh melakukan hal itu seperti itu. Tapi nanti yang dari provinsi hanya dipilih satu pemenang, nah itu yang akan dikirimkan ke pusat. 34. Nah, itu semua provinsi nanti akan berkumpul lah semua PKK dari semua provinsi akan di sana berkumpulnya. Berarti seru banget ya Bu. Tapi itu tahun mungkin waktu pandemi nggak terlaksana ya Bu ya di pusat ya? Ya, ini sudah 2 tahun. Yaitu pada tahun 2020 kita tidak ada lomba masak tingkat nasional dan juga tahun 2021 ini. Tuh. Tapi kalau untuk di provinsi kita masih ada tahun kemarin. Masih ada ya 2021. Ya, masih kita laksanakan. Oke, terus selanjutnya apa Bu? Ada apa lagi tuh selain lomba masak? Ada pelatihan mobil ati. Pelatihan mobil ati. Mobil ati itu mungkin teman-teman sobat kelautan perikanan juga nggak tahu nih. Mobil ati itu mobil alih teknologi dan informasi. Ini bergerak ya, mobile ya ini ya.
dan di mana ini berupa apa? Food truck ya. Oh, food truck. Ya, jadi di situ nanti ada sudah lengkap lah untuk alat-alatnya. Masak ya, untuk Bu, ya? edukasi ke masyarakat. Jadi alat masak juga lengkap di situ. Kemudian kita juga punya layar televisi untuk menayangkan apa yang akan diedukasikan kepada masyarakat. Nah, biasanya kita mengundang peserta dari kabupaten, di mana mobil ini juga akan ikut kabupaten yang akan kita tuju gitu Oh, seperti kan. itu. Jadi memang Iya. ada ini ada kegiatan, ada mobil artinya gitu ya, Bu. Iya, ya? betul. Bahkan ada demonya. Ada demo di situ. Kita biasanya untuk narasumber, untuk narasumber demo itu kita mengambil misalnya dari chef ya, dari ini. Kemudian juga dari UMKM itu sendiri. UMKM pengolahan ya. UMKM pengolahan. Untuk mereka bisa juga menularkan ilmu mereka kepada UMKM lain gitu. Karena saya juga pertama kali lihat mobil ATI itu pas Harkarna sih. Ternyata Iya. mobil ATI itu seperti bus, bukan bus ya, truk yang Truk, SIM iya. keliling gitu ya. Iya, Tapi betul. dalamnya itu memang ada alat-alat memasak seperti itu ya, Bu ya. Iya. Mungkin kalau misalnya nggak tahu mobil ATI itu seperti apa. Nah terus setelah mobil ATI ada apa lagi tuh, Bu? Kemudian ke PMTAS. PMTAS. Iya, pemberian makanan tabungan anak sekolah. Nah, ini setiap tahun kita laksanakan. Tahun kemarin target kita adalah 2.000 anak. Ya, dan juga tahun ini juga. Itu 2.000 anak-anak SD, Bu ya, ke Ya, sekolah-sekolah gitu. anak-anak sekolah dasar, biasanya anak-anak sekolah menengah pertama juga ya, dan juga PAUD. Kadang-kadang PAUD juga. Oh, PAUD juga. Ya, dan sasarannya memang ke mereka ya. Tapi selama pandemi ini ya anak-anak kan tidak sekolah ya. Jadi kami akhirnya kami juga alih ini akhirnya ke panti asuhan, kemudian juga ke pondok pesantren yang ada anak-anaknya itulah. Dan kegiatan kami itu adalah edukasi untuk makan ikan, apa sih ikan itu, apa manfaatnya. Nah, kemudian kami juga memberikan mereka makanan berupa ikan gitu. Olahan-olahan ikan ya, Bu. Iya, Ya, olahan mungkin disukai ikan. seperti nugget, mungkin fish-fish Betul, jelly ya, Bu. iya. Karena kan anak kecil tuh biasanya taunya ayam, Iya. daging gitu. Ikan Iya. kan mereka kurang suka kan. Betul. Dan biar lebih menarik kita adakan permainan nanti pada saat PMTS tersebut gitu. Jadi lebih inilah ya, anak-anak Ya. lebih fokus dan lebih Dan itu tertarik. ada yel-yelnya loh Mbak kalau saya dah ke lapangan Ada itu. yel-yelnya, yel-yel apa? Ada. Yel-yel gemari ikan ya, Bu ya? Yel-yel ya, yel-yel gemar ikan. Apa tuh, Bu? Gimana, Bu? Mungkin bisa diajarin ke sobat kelautan dan Oke. perikanan ya. Mbak Nur boleh nih ikut saya ya. Boleh, boleh. Nanti Saya yang jawab ya, Bu ya. Oke, nanti saya bilang makan ikan sehat. Makan ikan kuat, makan ikan cerdas, makan ikan yes, yes, yes. yes. Kita mulai ya? Iya, boleh, Oke, boleh. deh, yuk. Makan ikan Sehat. makan ikan Kuat. makan ikan Cerdas. makan ikan Yes, yes, yes. Wah, udah pintar Udah, tuh. oke, Bu ya. Iya. Udah bisa jadi Oke. pemimpin yel-yel ini Iya, kayaknya. betul. Yang itu yang menarik anak-anak selama kita di lapangan, dan juga ada Mars gemar ikannya. Ada Mars gemar ikan. Ada Mars gemar ikannya. Yang suka dinyanyiin Bugup juga ya, Bu Iya, ya. Kalau iya. misalnya ada acara kan. Iya, jadi kita udah familiar lah dengan lagu, dengan musik, dengan lagu tersebut itu. Anak-anak suka sekali kalau udah dengar lagu itu. Wah. Iya, mereka suka nyanyi juga kan, Iya. megang-megang ini ya. Kalau Satu lagi hari aja acara. mereka bisa menghafal lagu itu. Oh, gitu. Kalau kegiatan itu ya kita sosialisasikan juga. Mungkin nanti bisa ditayangin ya lagu gemar ikannya sedikit atau kita dengerin sekarang kali, Bu. Dengerin sekarang, ini bisa dilihat Putra dari sini. Yang ini, Bu. Biar nggak? Lihatlah kawanku, tubuhku Aduh, Ibu apal saya enggak. sehat dan kuat. Tahukah rahasianya? Dengarlah bagaimana caranya. Lautan yang luas, sawahku, danau dan kolam, tempat ikan yang kaya untukmu, untuk kita semua. Makanlah ikan setiap hari, lele, tuna, nila, atau ikan apa saja. Jadilah yang terbaik, anak sehat dan cerdas, karena suka makan ikan.
setiap hari. Lele, tuna, nila, atau ikan apa saja, jadilah yang terbaik. Anak sehat dan cerdas, karena suka makan ikan. Anu dong buat Bu Titin. Suaranya merdu banget kan. Aduh. Aku sampai kalah loh. Harus hafal nih Mbak Nurul. Iya nih belum hafal nih, cuma ngikutin Iya. Bu Titin aja tadi. Kemarin Harkanas ada loh ini lagu. Iya, hafal. Oke, tadi itu udah ada Yeler, Mas. Pokoknya menarik banget lah, emang menarik anak-anak juga ya untuk ini, untuk Gemarikan gitu ya Bu ya. Iya. Nah terus kalau misalnya untuk dampak dari seluruh program Gemarikan ini apa Bu? Ya, dampaknya pastilah ada ya, dan sangat besar kali ini untuk peningkatan konsumsi ikan. Terus angka AKI kita kan meningkat setiap tahunnya kan. Pada tahun 2019 itu angka AKI kita 34,44. Pada tahun 2020 itu meningkat menjadi 34,77. Nah itu, tapi masih jauh dari ini angka AKI tingkat nasional ya. Kalau nasional kan 54,56 per kapita per tahun. Jadi kita harus mengejar Mengikuti ya, mengejar mengejar. nih. Iya, untuk ini. Jadi kita punya target lah intinya untuk ini nanti. Untuk peningkatan konsumsi ikan di Provinsi Lampung. Itu. Nah, salah satu juga Mbak mungkin yang untuk Gemarikan tadi, salah satunya untuk mencegah stunting. Stunting ya. Ya, kondisi gagal tumbuh anak karena kekurangan gizi. Dan itu bukan hanya fisiknya saja ya Mbak, tapi juga nanti akan mengganggu kecerdasan otak anak itulah. Makanya perlulah kita berikan edukasi untuk makan ikan, karena ikan ini kan lunak ya, jadi mudah dicerna baik itu untuk anak kecil maupun untuk orang tua, dan banyak mengandung vitamin, omega, unsur-unsur mineral dan lain sebagainya, itulah Yang di ikan baik itu. untuk anak. Iya, Tuh betul. ibu-ibu nih ya mungkin bisa mengajari anak yang makan ikan nih, kita sukseskan bersama Gemarikannya Iya, Dinas betul. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Iya. Oke, terus ada Harkanas ya Bu ya, kalau nggak salah tahun kemarin Hari Ada. Ikan Nasional, Iya. itu masih berhubungan ya dengan Gemarikan, dengan Forikan juga. Betul ya. Harkarnas 2021 itu seperti apa Bu? Kalau nggak salah itu sempat besar-besar juga ya di media, terus juga bagus lah acaranya di panel media dengan Pak Gup juga. Itu seperti apa sih Bu waktu kemarin itu? Harkanas di Provinsi Lampung pada tahun 2021 itu yang pertama kali kita laksanakan. Nah itu kita mengundang semua lintas sektoral ya, baik swasta pun pemerintah. Harkanas ini kita mengadap dari Hari Perikanan Dunia, itu dari FAO ya. Itu pada tanggal 21 November, makanya ditetapkanlah bahwa Hari Ikan Nasional itu pada tanggal 21 November. Tanggalnya sama ya, sama yang dunia. Nah, untuk yang Harkanas tahun kemarin itu kita udah melakukan berbagai macam kegiatan Mbak Nurul. Banyak banget ya. Mbak Nurul kan panitianya kan? Iya, saya pernah nggak tahu aja ini. Iya, jadi ada kegiatan lomba masak untuk umum. Itu diikutin oleh beberapa SMK juga dan umum ya. Kemudian ada lomba ikan hias. Iya, lomba ikan hias. Ikan hias. Kemudian juga ada bazar dan langsung lomba bazar. Kemudian demo mobil ati. Kemudian pameran produk, semua ada deh, dan lomba mewarnai anak-anak. Itu juga bazar UMKM-nya dari kabupaten kota ya Bu ya? Iya betul. Memperlihatkan UMKM kita tuh seperti apa gitu Iya ya Bu ya? betul, produk-produk mereka sudah beraneka ragam sekarang karena itu. Itu kegiatannya bagus banget ya Bu ya untuk edukasi juga pada saat Harkanas itu. Dan kita juga alhamdulillah didukung ya untuk program ini tahun 2022 kita juga nanti akan menyelenggarakan Harkanas nanti ya untuk ini. Semoga bisa sukses lah juga di tahun 2022 ini. Amin, Insyaallah. amin, amin. Semoga acaranya sukses lagi seperti tahun ini ya. Iya. Kemudian Bu ada apa lagi nih Bu? Programnya tadi ada pembinaan UMKM, itu seperti apa? Iya. Oh ya, untuk pembinaan UMKM ini kami ini kan memiliki UMKM ya untuk pengolahan itu kan. Dan juga memiliki unit pengolahan ikan eksportir. Kalau eksportir kan udah settle ya, udah jalan, udah bagus lah istilahnya. Memang mereka yang harus tetap dibina istilahnya kan. Tapi mereka bagus karena mereka untuk biasanya untuk pangsa ekspor. Nah untuk UMKM ini sendiri kami mengharapkan UMKM ini dapat menjaga mutu produk ya. Karena itulah sebagai jaminan kepada konsumen untuk yang mengkonsumsi produk itu. Jadi jaminan itu aman untuk dikonsumsi. Nah, pembinaan ini pada tahun sekarang ini mereka
eh, sudah harus ya ada. Untuk SKP juga. Kalau SKP itu istilahnya JMP ya, Good Manufacturing Practice ya, di mana cara pengolahan ikan yang baik. Jadi mereka juga harus mengikuti itu semua. Mereka nanti Yang UMKM Bu ya. ya, dan nanti kami sebagai pembina mutu, saya kan pembina mutu provinsi, nanti akan mendorong mereka biar mereka bisa ber-SKP. Jadi kalau dulu hanya yang di-SKP-kan itu hanyalah perusahaan eksportir, tapi sekarang juga UMKM juga harus di-SKP. Nah, itulah tugas dari pembina mutu yang ada di provinsi dan kabupaten untuk mendorong mereka. Apakah ini dampak jangka panjang yang mungkin nanti UMKM itu juga bisa buat eksportir nah, ya Bu ya? itu yang akan kita itu jangka panjangnya ya. Mungkin jangka pendeknya akan mutu dulu gitu. Iya, jadi mereka bukan hanya produknya dijual lokal, istilahnya dalam negeri, tapi juga nanti bisa menjangkau pangsa ekspor. Tapi kami juga ada satu UMKM loh yang sudah ekspor ke Mesir. Oh iya Bu. Snack Raffins. Oh Raffin Nah, ya. itu ya. Raffin juga menang ini ya Bu, lomba UMKM pada tahun 2021 ya. Iya, kalau inkubator salah di pusat. kan itu ya BRI. Nah, itulah dia masuk kemarin dia sudah mulai ekspor ke Mesir. Alhamdulillah. Udah keren banget ya. Berarti Lampung udah adalah satu UMKM yang Udah. udah baik ya Bu ya. Iya. Gitu. Terus kalau untuk SKP itu tujuannya apa Bu? Terus juga adakah ada permen yang mendasari memang tadi seperti yang dikatakan Bu Titin kalau misalnya UMKM sekarang harus udah SKP juga kayak gitu. Iya, iya. Nah, kalau untuk SKP ini kan sertifikat kelayakan pengolahan sekarang lebih dikenal dengan JMP tadi, sertifikat JMP itu berdasarkan permen. Permen KP nomor nomor 17 tahun 2019, yaitu tentang persyaratan dan tata cara penerbitan SKP. Nah, itulah tujuannya ya untuk menjaga mutu dari produk, untuk menjaga keamanan pangan itu, sehingga itu akan aman dikonsumsi, apalagi itu untuk dikonsumsi baik dalam negeri maupun di luar negeri. Jangan hanya di luar negeri saja yang kita jamin produk keamanannya, tapi juga di dalam negeri juga kita karena kan mungkin 10 tahun ke belakang atau berapa tahun 2000-an gitu kan mungkin masih marak ya Bu ya, memakai boraks. Ya kan itu banyak banget kita masuk di TV gitu ya, masuk berita. Mungkin karena itu juga SKP ini dan atau yang disebut GMP ya sekarang ya, GMP ini memang harus diterapkan seperti itu di UMKM ya. Iya. Jadi mereka kita ajarkan bagaimana cara pengolahan ikan yang baik, tidak memakai bahan-bahan berbahaya juga, iya kan? Ya alhamdulillah sekarang juga mereka sudah tidak menggunakan itu lagi. Iya. Bagus lah ya pokoknya udah UMKM sekarang udah sesuai gitu. Nah terus untuk program 2022 nih Bu untuk PDS sendiri ada apa aja sih Bu mungkin dari APBD dan APBN-nya? Kalau untuk dari APBD mungkin sama dengan tahun 2021 ya Mbak, kita mengadakan kegiatan kita, antara lain kita ada program untuk fasilitasi halal bagi 5 UMKM Provinsi Lampung, jadi kita fasilitasi. Itu kerja sama-sama ini MUI nanti. MUI sini ya Bu ya? Iya betul. Nah kemudian kita ada kegiatan pelatihan JMP bagi pelaku usaha, kemudian tadi beberapa kegiatan gemar ikan, antara lain pelatihan mobil ATI, kemudian PMTAS, kemudian juga untuk lomba masak, baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Dan mudah-mudahan nanti untuk tingkat nasional ada ya Mbak ya. Iya, mudah-mudahan meriah lagi ya Bu ya, seperti sebelum pandemi. Iya betul. Oh satu Mbak, saya lupa Mbak untuk edukasi tadi. Bahwa untuk makan ikan ini perlu dan ini memang sinergis ya antara beberapa instansi ya, perlu. Dan ini sejak seseorang itu hamil, wanita itu hamil 3 bulan pertama sampai usia 2 tahun anak itu namanya 1000 hari, hari pertama kehidupan itu udah harus diasup dengan protein. Jadi dari situlah kita menggiring mereka ini untuk mereka mengkonsumsi ikan gitu loh. Jadi biar anak Indonesia ini yang dihasilkan itu menjadikan anak yang sehat, kuat dan cerdas. Seperti yel-yel gemar ikan tadi betul. ya. Jadi kita bisa untuk insya Allah mudah-mudahan setelah ampun nanti ya bebas stunting gitu loh Mbak, itu harapan kita. Amin. Ini bagus banget sih. Nah terus tuh paling nih terakhir nih Bu ya, harapan untuk DKP dan PDS ke depannya seperti apa tuh Bu? Nah kalau harapan saya itu bahwa
program yang ada di PDS ini bisa mendukung untuk mencapai IKU dinas, ya IKU dinas sendiri. Kemudian ya dengan tadi itu kita melaksanakan program-program itu yang menyentuh langsung ke masyarakat. Jadi program itu menyentuh langsung ke masyarakat dengan memberikan mereka bimbingan, binaan gitu. Dan juga Mbak, saya juga di sejak tahun 2020 ya, kami memang juga ada bantuan ya, bedah UKM itu sebanyak 2. Kemudian pada tahun 2001 kami ada bantuan peralatan pengolahan dan sistem rantai dingin. Kalau peralatan pengolahan berupa coolbox dan juga vacuum sealer, sedangkan untuk rantai dingin berupa cheese freezer. Nah, pada tahun 2002 ini juga kami memberikan bantuan kepada UMKM yang ada di Provinsi Lampung. Udah ditunggu nih sama UMKM pasti. Iya betul, tapi ada syarat-syaratnya Mbak. Oh, ada syarat-syaratnya ya. Iya, Pasti ada syarat dan identifikasi UMKM-nya juga. Mereka harus kelompok, ya kan itu satu utamanya. Juga dia sudah ada mungkin badan hukum atau dia sudah dikukuhkan sebagai kelompok. Itu yang harus dipenuhi persyaratan oleh mereka. Iya, gitu. semoga semua kegiatan PDS berjalan lancar ya Bu ya. Terus Iya, mendukung itu. IKU dinas juga yang pencapaian ekspor ya, pencapaian ekspor hasil perikanan. Iya. Gitu. Makanya kami perlu dukungan dari semua yang ada di sini semua. Gitu, teman-teman semua. Iya. Nah, gimana tadi? Udah banyak banget nih dari Gemar Ikan, dari Mobil Ati, terus juga SKP dan pembinaan UMKM. Ini pasti banyak banget informasi yang mungkin bisa ditonton masyarakat luas dan jadi ilmu juga ya Bu ya, ilmu dan pengetahuan gitu untuk mereka semua. Iya Bu, paling gitu aja Bu ya. Terima kasih Bu udah datang ke podcastnya Dinas Kelautan dan Perikanan. Semoga kita semua sehat ya Bu ya. Kita semua sehat di tengah pandemi ini. Amin. Oh iya, ini Bu terakhir paling kita yel-yel lagi ya untuk menutup ini ya. Boleh, iya. Terima kasih ya teman-teman semua, kita tutup dengan yel ya. Gimana Bu? Ayo Bu. Apa sih yang duluan? Iya, Ibu dulu ya. Oke, ayo semua sahabat kelautan dan perikanan, mari kita sama-sama yel ya. Yel Gemar Ikan ya. Oke. Makan ikan kuat. Sehat. Nah, Mbak Nurul. Sehat Salah lagi. Oke. Ya. Lupa Bu, agak udah grogi nih. Iya. Makan ikan Sehat. Makan ikan Kuat. Makan ikan Cerdas. Makan ikan. Yes. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oh iya, bisa follow IG-nya Dinas Kelautan ya, di Kelautan Perikanan Lampung, tidak ada spasinya. Kemudian FB kita ada Kelautan Perikanan LPG dan web kita ada dkp.lampungprof.go.id. Ya, terima kasih teman-teman semua telah menonton podcast kita. Sampai jumpa di podcast DKP selanjutnya. Bye.